Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ialah SD Islam Kasih Ibu. Sekolah ini berada di Jalan Palumpur Raya, Gang 8, Nomor 91, Palumpur, Kecamatan Penyuluhan, Kota Semarang. Lingkungan sekolah yang asli dan bangunan sekolah yang mendukung membuat siswa semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Kami melakukan observasi secara langsung dengan mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa, seperti pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di luar kelas, serta kami juga berkenalan dan belajar bersama siswa lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah, yaitu Ibu Aida Apriliani, hampir di setiap kelas pasti ada anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya lebih dari satu. Kurikulum sekolah inklusi yang digunakan oleh SD Islam Kasih Ibu yaitu kurikulum Merdeka. Perbedaan proses pembelajaran antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya terletak pada penggunaan LKPD. Terlihat anak berkebutuhan khusus menggunakan LKPD yang berbeda dan sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Namanya Andi, merupakan salah satu siswa berkebutuhan khusus speech delay yang ada di SD Islam Kasih Ibu. Ada pula Rizky, ketika diajak berbicara, ia tidak mau menjawab. Ia hanya mau berbicara kepada ibunya dan gurunya saja. Berdasarkan informasi dari guru kelas, Rizky tidak akan berbicara kepada orang baru yang ditemuinya. Ia hanya mau berinteraksi dengan wajah-wajah yang sudah ia kenali. Berikut adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang kami temui di SD Islam Kasih Ibu. Dipanggilnya siapa? Fitri. Halo Fitri. Kelas berapa Fitri? Kelas 3. Kelas 3. Fitri hobinya apa? Hobinya jadi guru. Oh, jadi guru. Mau jadi guru kalau sudah besar nanti ya? Selain melakukan pembelajaran di dalam kelas, SD Islam Kasih Ibu juga melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti kelas menari. Terlihat anak-anak sangat antusias dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Ketika jam istirahat, kami mencoba untuk mendekati anak-anak. Kami berkenalan, mengobrol, dan bermain bersama, hingga tak terasa anak-anak sudah mulai akrab dan terbuka kepada kami. Fasilitas di SD Islam Kasih Ibu cukup lengkap. Selain kelas yang nyaman digunakan untuk pembelajaran, SD Islam Kasih Ibu juga menyediakan perangkat komputer untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Sebelumnya perkenalkan, saya Anindi Putri Safira Wulandari, ini rekan saya Yasinta, kemudian ada Mas Tegar, kami dari mahasiswa PGSD UNES. Di sini kami ingin mewawancarai terkait pendidikan inklusi di SD Islam Kasih Ibu. Oke, pertanyaan pertama, Ibu, apakah benar Ibu bahwa SD Islam Kasih Ibu merupakan sekolah inklusi dan sejak tahun berapa? Iya Mbak, SD Islam Kasih Ibu memang benar sekolah inklusi itu dikenal halayak umum itu setelah baru-baru ini COVID itu. Jadi kayak tersebar di kelas di mana-mana. Walaupun sebelum COVID kita menerima siswa inklusi, tapi kan emang kita tidak boleh menolak. Nah, itu terkenalnya setelah kita COVID itu. Jadi mungkin sekitar 3 tahunan ya, 3 tahun ini. Jadi kayak sudah melebar luas gitu kan. Sejak setelah COVID. Kemudian untuk jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah ini totalnya ada berapa Ibu? Kemarin itu ada 14-an apa berapa? Katanya ada di operator. Berarti di setiap kelas itu ada? Ada, pasti ada kalau setiap kelas. Ada. Dan itu enggak mungkin satu, mungkin lebih dari 2. Dan bermacam-macam gitu tadi. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus itu seperti apa aja Ibu? Adik-adik juga ada beraktif itu juga punya. Dulu sudah menawarkan juga itu sih. So, kelas 6 juga itu dulu ada yang parah banget, tapi dia juga pintar banget. Pernah juga mengamuk di dalam aula itu semua dibuangin, bapaknya digekep itu sampai kayak dibanteng gitu. Itu kalau marah gitu. Terus tadi Bu Kasih menyampaikan juga ada tunadaksa di sini nggih Bu? Ada. Itu kenapa Ibu? Mungkin anggota tubuhnya? Kakinya Mbak. Kakinya Jalannya kayak nggak bisa ya kayak, tapi komplek, cuman kakinya itu modelnya ya latar gini loh. Jadi agak sulit jalannya yang emang kurang bisa gitu. Kalau kemarin itu didampingi terus sama ibunya itu digandeng terus tuh bisa jalan.
tapi agak lama emang. Terus dia mungkin malu sama teman-temannya, sama suruh kalau jalan sholat atau gimana itu dia ndak bisa ya, mungkin kecapean sebentar itu ngos-ngosan, makanya sekarang ndak mau berangkat. Pertanyaan selanjutnya Ibu tentang kurikulum, apakah kurikulum anak berkebutuhan khusus ini sama dengan anak normal lainnya Ibu? Kurikulumnya tetap sama, kita kan tetap mengikuti pemerintah itu kurikulum merdeka sesuai dengan anjuran yang sudah itu 4 kelas, yang belum itu 2 kelas. Kita tetap mengikuti, yang pembedanya itu mungkin pembelajaran di dalam kelasnya, bukan kurikulumnya. Kemudian untuk proses pembelajaran yang diterapkan antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus itu berbeda nggih Bu? Nah, untuk perbedaannya contohnya seperti apa ya? Mungkin kalau yang apa ya, yang membacanya lambat itu kita kalau sudah memberi pelajaran kepada anak-anak yang aktif atau yang biasa tidak berkebutuhan itu kita kasih tugas atau kasih soal terlebih dahulu. Kalau sudah kita kembali ke anak-anak yang kurang bisa membaca atau lambat menulis atau lambat itu kita suruh maju satu persatu gitu untuk pembekalan begitu. Jadi kayak apa ya, latihan membaca gitu saat proses pembelajaran. Jadi ketika anak sudah mengerjakan kan kita guru tinggal memonitoring aja, kalau ada pertanyaan lah kita guru itu langsung mendekati anak-anak yang seperti itu. Untuk proses pembelajaran tersendiri untuk anak berkebutuhan khusus, apakah ada yang masih didampingi orang tua di sekolah? Ada. Kelas 1 terutama itu didampingi orang tua itu kemarin ada 3 kelas 1. Selanjutnya tentang LKPD untuk anak berkebutuhan khusus, apakah sama dengan LKPD anak normal lainnya? Di sini ada yang sama, tetap bisa mengikuti ya. Ada yang berbeda tergantung orang anak-anaknya itu. Kalau dia parah banget, ya mungkin LKPD-nya sendiri dengan menuliskan apa sebisanya dia sampai mana gitu. Kalau kategori dia ringan, tetap LKPD-nya disamakan. Itu bisa mengikuti kok, kayak yang kelas 2 itu sama semua disamain. Jadi bisa mengikuti walaupun dia kemarin katanya autisnya itu kategori ringan, jadi dia bisa mengikuti satu kelasnya diajar seperti biasa itu bisa dia. Kalau punya saya itu emang harus dibedain, ada 2 yang anak yang harus sendiri tidak mengikuti pelajaran. Kalau misalkan saya mencatat dia bisa menulis, tapi kalau suruh mengerjakan atau kasih tugas apa itu dia tidak bisa mengikuti, jadi harus kasih tugas sendiri gitu. Kemudian untuk asesmen Ibu, asesmen anak berkebutuhan khusus di SD ini apakah secara lisan, tertulis atau bagaimana Ibu? Iya, asesmennya tuh kemarin kita secara tertulis ya. Kalau mungkin bukan lisan tapi kadang praktek gitu. Ya lisan ada sedikit-sedikit, tertulis juga ada. Kalau asesmen sumatif yang akhir semester itu, semester 1 dan semester 2 kita mengadakan tertulis. Tapi untuk asesmen yang tengah semester atau apa kita mengadakan praktek, bisa lisan juga bisa, terus ulangan biasa juga bisa gitu. Kalau yang serentak itu asesmen akhir itu semester gitu. Asesmen itu dilakukan sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran Ibu? Kalau asesmen yang pembelajaran itu ya tergantung gurunya juga sih, kadang ada yang awal pembelajaran, kadang yang akhir pembelajaran untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu ada juga di tengah-tengahnya, nanti akhir dikasih kesimpulan gurunya juga ada, tergantung pembelajaran masing-masing kelas sama gurunya. Dari segi sosialnya Ibu, bagaimana anak berkebutuhan khusus itu berinteraksi dengan teman lainnya? Apakah yang teman yang normal memilih-milih gitu Bu? Enggak, semuanya tuh sama. Sekarang di sini tuh disamakan semua, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang saling tidak berteman gitu loh. Karena kemarin sudah terbukti bahwasanya itu waktu kelas 4 itu ada anak yang mengikuti orang tuanya, minta pindah orang tuanya. Oke, dipindahkan ke sekolah yang terdekat sekolah. Ternyata di terdekat rumah, ternyata di sana malah dia kan berkebutuhan khusus. Di sana mau dibully, berarti kan dia nyaman di sini. Dia minta ke sini lagi.
berarti kan antara lingkungan di sini dan di sana itu berbeda. Mungkin karena sana itu anaknya orang kaya, ya benar dia emang orang kaya, tapi dia lebih nyaman ke sini karena anak-anaknya mungkin baik, tidak membeda-bedakan satu sama lain, jadi gampang berteman juga. Juga kemarin ini anak kelas 2 itu asesmen formatif yang pertama untuk awal pembelajaran itu kan dia harus menuliskan keyakinan kelas, terus semua tentang dia juga harus dituliskan, itu asesmen sebelum pembelajaran dulu waktu awal pembelajaran di awal pembelajaran kelas 2 itu. Jadi itu ada yang ditambah juga, ada yang di print, ada yang dikasihkan anak juga sudah dikasihkan. Nah, semua pertanyaan sudah terjawab Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Rul Yulani Fausia. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami.